Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Keutamaan istighfar sebetulnya banyak hadisnya, kita pakai satu hadis. Satu hadis saja ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Jadi ini ada beberapa yang sama seperti ini. Ada 3 keutamaan istighfar. Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini sulit, maka istighfarlah perbanyak. Allah akan memberikan solusi. Ya, kalau kita anggap sekarang ini masalah, maka beristighfarlah perbanyak karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap masalah. Kalau kita anggap sekarang kekurangan harta kita, maka kita istighfarlah perbanyak karena Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Artinya apa? Kalau kita lagi kekurangan uang, pantang berpikir pinjam uang siapa ya? Minta sama siapa ya? Itu nanti membuat kekecewaan kadang. Kita pikir, minta sama kakak kali dikasih, nggak dikasih. Itulah makanya mending istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Macam-macam nanti, apakah memang datang ya kita, ya Allah uangnya nggak cukup ini buat tajil, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Datang ada yang bawain cendol, ada yang bawain es kelapa muda, ada yang bawain kue, bisa begitu, ya kan? Dan rezeki manusia itu dikatakan ada 99 pintunya. Gaji yang kita mungkin saat ini kerja dan kita dapat gaji bulanan itu baru 1 pintu. Masih ada 98 pintu yang harus dibuka. Caranya ternyata gampang. Perbanyak istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok gampang banget? Memang iya gampang. Ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu kalimat astagfirullahaladzim, dia jalan di badan. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dia jalan di badan. Ya. Lambung yang tadinya kumat, ya, asam lambungnya meningkat karena sedih, karena kita istighfar, mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, lambung ya, akhir yang tadinya rewel jadi mulai kembali diam. Asam lambung turun lagi. Paru-paru yang tadinya kesel ya, dan makanya dia sesak, kita astagfirullahaladzim, kita mohon ampun, paru-paru kembali lagi ke frekuensi yang normal lagi. Dan pada saat istighfar itu dilafazkan astagfirullahaladzim, itu terjadi pertukaran ya karbon dioksida dan oksigen di hidung kita, sehingga oksigen yang masuk di paru-paru akan cepat dibawa ke jantung, pertukaran, jantung memompa darah, darah membawa oksigen yang banyak dan nutrisi, akhirnya otak diberikan oksigen, dan yang tadinya otak mamalia atau otak emosi itu yang tegang, akhirnya rileks lagi. Makanya istighfar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan membawa oksigen banyak masuk ke dalam. Kenapa? Karena karbon dioksida keluar. Kalau kita istighfar ya, astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung setelah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu hidung langsung ambil oksigen. Ya. Nafas biasa juga ambil oksigen, tetapi nafas biasa, oksigen yang diambil cuman sekitar 1 liter volumenya. Tapi habis istighfar, karena karbon dioksida keluar pada saat kita melafazkan istighfar, oksigen ditarik oleh hidung secara otomatis dan volumenya lebih banyak, kurang lebih 5 liter. Sehingga ya, kalau oksigen banyak masuk ke dalam tubuh, semua yang sakit-sakit, semua yang tegang-tegang langsung ya pelan-pelan kemudian dia rileks. Itulah makanya sebisanya kalimat-kalimat thayyibah ini dilafazkan. Ya. Kalau disirkan, dibatinkan bagaimana? Dia juga tetap jalan. Tetapi ya kita misalnya istighfar dalam hati, atau kita batinkan, atau sirkan, ya, arti dari istighfar itu, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, itu tetap jalan di sistem saraf, karena dia membawa pesan. Hanya kurang pertukaran karbon dioksida dengan oksigennya. Makanya lafazkan itu tadi. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Luar biasa. Ya. Bahkan pada saat Fatimah Az-Zahra kecapean, ya, kerja di rumah, nggak ada yang bantuin, harus giling
gandum untuk jadi tepung, kemudian jadi roti untuk dimakan sehari-hari, sampai tangannya rusak. Saking dia udah capeknya Fatimah Az-Zahra, dia berniat minta sama ayahnya tawanan perang untuk dijadikan khadimat. Karena Fatimah dan Ali bin Abu Thalib dengar Rasulullah membawa tawanan perang banyak, dia berharap minta satu aja untuk bantuin di rumah. Ya. Tapi tidak dikasih oleh Rasulullah. Karena tawanan perang itu diniatkan oleh Rasulullah untuk ya ditebus dengan uang, dan uangnya itu diberikan kepada fakir miskin dan pada para pejuang-pejuang pada saat itu. Makanya nggak dikasih. Rasulullah kalau untuk urusan rumah dia nggak mau pakai fasilitas pekerjaannya. Ya. Tetapi apa? Rasulullah bilang sama Fatimah dan Ali, apakah kamu mau saya ajarkan ya sesuatu yang apabila itu disebut-sebut maka itu lebih power, lebih dahsyat dibanding satu khadimat atau satu mbak di rumah. Maulah, Fatimah pasti mau dan Ali mau. Ya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah bilang, ya bertasbihlah, subhanallah, ucapkan 33 kali. Bertahmidlah, alhamdulillah, ucapkan 33 kali. Dan bertahlillah, Allahu Akbar, ucapkan 33 kali. Itu akan memberikan energi yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa ya pada tubuh manusia. Itulah makanya diabadikan di dalam ritual kita berdoa, kita bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, itu ada power, ada oksigen yang masuk ke otak manusia, dan tentunya kita akan diberikan energi yang luar biasa oleh Allah. Ya, nah ini dia, makanya kita coba deh. Mulai sekarang kita lebih lagi sebisanya dilafazkan. Karena kalau dilafazkan dia pertukaran karbon dioksida dan oksigen ini masuk di otak. Jantung ini adalah sesuatu organ yang kerjasama dengan otak. Ya, ini jantung ini punya pacemaker, dia punya alat pacu jantung. Jadi kalau perasaan negatif, sedih misalnya, sedih dari otak, kan rumah sedih di otak. Jalan lewat sistem saraf, sebelum di jalan ke seluruh badan, mampir dulu jantung. Jantung akan memperkuat 5.000 kali rasa sedih itu. Makanya kita merasa sedih itu bukan di otak tetapi di dada. Kenapa? Karena ada jantung yang memperkuat 5.000 kali. Takut, dia turun ya, takut sampai di jantung dikasih 5.000 kali. 5.000 tuk, makanya dada kita langsung tuk 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 tuk. Ya. Untuk itulah makanya kadang-kadang kalau kita sering ketakutan, kesedihan ya atau marah ya, itu bisa mengganggu fungsi jantung. Apalagi yang punya turunan ya sakit jantung. Nah itu dia. Tetapi perasaan-perasaan yang baik pun, perasaan-perasaan yang gembira pun, bahagia dan positif, itu juga akan mampir di jantung dan memberikan ya dentuman juga, tetapi lembut dentumannya. Ya, frekuensinya lembut. Amplitudonya tidak besar seperti kalau emosi negatif. Ya, itulah jantung. Makanya kita harus jaga baik-baik pikiran kita, perasaan kita untuk tidak memberatkan jantung. Ya.